terkait dengan penemuan dari seseorang soal bantuan beras bansos senilai 2,85 triliun teman-teman. Itu bansos pada tahun 2020 ya di DKI Jakarta. Dari itu masih pada zamannya Yohanes Baswedan. Nah, kini teman-teman, para basirnya Yohanes ini panik karena junjungannya ini diduga korupsi. Saat ini kita melihat bagaimana relawan dari Yohanes Baswedan ini sangat panik ketika mendengar berita bahwa orang ini diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial pada tahun 2020. Ya, mereka sekarang mungkin sedang ramai di WA Group mencoba untuk membuat sebuah narasi-narasi yang tentunya untuk mengangkat nama si Yohanes Baswedan ini teman-teman. Karena bukti yang sudah terlalu kuat ditemukan oleh seseorang bernama Kurawa. Tentu ini harus membuat polisi dan juga KPK harus melakukan penyelidikan dengan sesegera mungkin. Ya teman-teman, Kurawa ini dia melempar sebuah bola panas kepada polisi dan juga KPK, tentunya untuk menguji keberpihakan penegak hukum kepada manusia yang bernama Yohanes Baswedan. Hal ini juga menguji keberpihakan apakah KPK dan juga polisi adalah penegak hukum yang benar-benar adil atau pesanannya Yohanes Baswedan. Tapi kali ini saya mau fokuskan bukan kepada penegak hukum ya teman-teman, melainkan kepada para pendukungnya Yohanes ini yang ternyata jajaran direksi pemberi bansos merupakan ketua relawan salah satu cabangnya. Kini para pendukungnya Yohanes ini mulai panik dan tidak bisa berbuat banyak di Twitter. Ya tentu ini dikarenakan namanya Yohanes ini sudah hancur lebur berantakan. Sudah harus kita ketahui teman-teman, bahwa yang menjadi narasi-narasi selama ini adalah Yohanes merupakan orang yang diterima semua kalangan. Pretah. Ya narasi-narasi itu teman-teman, itu yang sering dibangun oleh pendukungnya Anies. Seperti Tata, kemudian ada penghuni Ancol, terus ada satu manusia lagi yang tidak bisa menyebut huruf R, dan juga yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam video saya ini. Pun dengan Partai Nasdem juga ikut panik karena capres yang didukungnya dan yang diusungnya sudah ketahuan melakukan tindakan yang diduga tindakan korupsi bantuan sosial. Ya mungkin bantuan itu untuk modal nyapres kali ya. WA Group mereka langsung mendadak ramai. Mereka mencari cara bagaimana agar si Yohanes ini terlepas dari jeratan hukum yang ia diduga lakukan sendiri. Saya sebenarnya masih bingung teman-teman. Kira-kira apa motivasi dari Yohanes ini untuk menimbun beras yang seharusnya diberikan kepada rakyat miskin di Jakarta pada tahun 2020 karena terdampak pandemi? Apa maksudnya dia menimbun-nimbun beras sebanyak itu? Tapi kelakuan para pendukungnya Yohanes ini saat ini tidak bisa melihat bahwa 100% memang kesalahan mutlak dilakukan oleh orang yang mereka dukung. Mereka mendukung orang yang memang bermasalah secara hukum dan juga pengelolaan uang. Apa jangan-jangan teman-teman, pendukungnya ini juga sedang menyamar menjadi penegak hukum di kepolisian atau di KPK juga? Kurawa sudah melempar bola panas di Twitter yang pada akhirnya ditulis oleh media-media besar teman-teman, mengenai respon-respon pihak-pihak terkait soal hal ini, soal penimbunan beras bansos ini.
Ya menurut saya seharusnya polisi dan juga KPK ini tidak perlu menunggu laporan. Harusnya mereka ini sudah bisa mengangkat kasus ini di dalam penyelidikan dan juga pengusutan secara tuntas seberes-beresnya. Ya kita buktikan teman-teman. Kita buktikan saja apakah di Kepolisian Republik Indonesia dan juga KPK, apakah ada orang yang sengaja menghalang-halangi untuk agar Yohanes ini segera ditangkap? Ya saya masih percaya dengan kata-katanya Ahok bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan ia harus menyatakan keadilannya di tengah-tengah bumi Indonesia ini. Dan Tuhan sendiri yang akan membongkar seluruh kedok busuk yang dilakukan oleh manusia yang tidak dikenal olehnya. Ya semoga saja dengan video saya ini para pendukungnya Yohanes ini bisa semakin ketar-ketir dan juga ketakutan di grupnya mereka. Karena kalian kalau ada di Twitter berisik dan tidak penting ngomongnya,